Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gideon Krianto dengan NIM 063170112. Ibu Pertiwi sedang sedih. Dunia sedang terguncang karena COVID-19. Faktanya, 1.676.532 kasus telah terjadi di dunia dan 101.551 orang telah meninggal karena COVID-19. Data itu diambil pada tanggal 10 April 2020 ketika video ini dibuat. Berdasarkan grafik di samping, perkembangan COVID-19 terus bertambah setiap harinya, bahkan setiap bulannya. Lalu apa itu COVID-19? Pada awalnya memiliki nama coronavirus, kemudian diubah oleh WHO menjadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. COVID-19 ini bisa menginfeksi manusia dan hewan. Ketika menginfeksi manusia, ia bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan dan memberikan dampak seperti pilek dan batuk. Paling parahnya bisa membuat sebuah seperti penyakit yang pernah terjadi beberapa tahun silam, yaitu MERS dan SARS. COVID-19 ini juga merupakan sebuah mutasi baru dari coronavirus. Mutasi baru ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Sekaligus menjadikan Wuhan merupakan epicentrum pertama dari perkembangan COVID-19. COVID-19 sekarang ini telah pindah di mana epicentrum dunia sekarang lebih banyak terjadi di Amerika. Seperti data yang kita ambil dari World Matters juga dapat dilihat bahwa Amerika memiliki kasus banyak, yaitu 488.980 orang dengan total kematian yaitu 18.009 orang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia faktanya diambil di website pemerintah yaitu covid19.go.id dapat terlihat bahwa per tanggal 10 April 2020 3.512 kasus positif dan 306 orang meninggal, 282 orang sembuh. Jika kita tinjau lebih jauh, apa yang telah dilakukan pemerintah? Standar apa yang telah disiapkan oleh pemerintah? Tanggal 24 Januari, Presiden Indonesia telah memberikan perintah kepada Kementerian Kesehatan untuk mengawasi COVID-19 ini. Kemudian pada tanggal 1 Februari terjadi evakuasi besar-besaran WNI di Wuhan. Telah dilakukan standarisasi yang tepat juga dengan memberikan APD kepada pilot dan seluruh penerbangnya, dan kemudian ketika sampai, standarisasi juga diterapkan pada WNI tersebut untuk dilakukan isolasi di Natuna untuk mencegah terjadinya perkembangan virus di Indonesia. Itu merupakan salah satu penerapan standarisasi yang baik. Kemudian yang anehnya adalah pada tanggal 25 Februari, pemerintah menganggarkan 27 miliar untuk influencer mempromosikan pariwisata. Sedangkan di dunia lain, di negara lain, melarang warga negara asing untuk masuk ke negaranya. Dan 2 Maret merupakan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Lalu, apa solusi yang bisa kita berikan terhadap kasus ini sebenarnya? Pemerintah pada tanggal 7 April melalui keputusan Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan mengenai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang mana ditindaklanjuti dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengajuan ke Menkes dan diterbitkan bahwa per tanggal Jumat 10 April 2020 Jakarta ditetapkan PSBB. Yang bisa kita lihat bahwa aturannya seperti ini dalam segi transportasi dan lain-lainnya. Hal ini perlu diterapkan karena hal itu mengacu pada keselamatan dan kesehatan kerja yang harus kita jaga untuk menjaga standar hidup yang lebih baik, yang perlu kita lakukan dengan tepat untuk kondisi seperti ini. Sebenarnya terdapat beberapa gejala dan beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan adanya COVID-19 ini. Gejala yang ditimbulkan itu seperti demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, letih dan lesu. Itu merupakan gejala-gejala yang timbul. Bagaimana cara pencegahannya? Berdasarkan dari situs who.int dapat kita ambil bahwa pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan cairan antiseptik dengan alkohol minimal 60%. Yang kedua, menjaga jarak 1 meter dengan orang yang lain minimum dan telah diterapkan, yaitu physical distancing di Jakarta atau Indonesia. Yang ketiga, tidak menyentuh mata dan hidung dan mulut karena itu merupakan jalur untuk menerima virus ini untuk masuk ke tubuh. Yang keempat, pastikan orang-orang di sekitar Anda memiliki etika batuk yang pilek dengan baik, karena jika orang-orang tersebut batuk dan pilek tidak menjaga etika seperti tidak menutupnya, itu akan memberikan dampak penyebaran lebih cepat jatuhnya, dan itu bisa menggunakan masker dan lain-lain sebenarnya. Kelima, tetap di rumah, jaga kesehatan Anda. Jika Anda merasa badan tidak enak, hubungi pihak kesehatan atau lakukan isolasi sendiri selama 14 hari. Dan yang keenam, tetap melakukan mencari informasi tentang perkembangan COVID-19, tentunya dengan informasi positifnya juga, untuk mengetahui tempat-tempat yang memiliki COVID-19 lebih besar sebenarnya. Nah, tadi itu sempat membahas mengenai masker sebenarnya. Masker ini menjadi pembahasan yang ibaratnya trending topik akhir ini, karena bisa dibilang terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi dari harga normalnya. Masker ini yang bisa kita lihat. Masker ini memiliki demand yang tinggi dengan barang banyak yang ditimbun oleh masyarakat sehingga membuat harganya menjadi lebih tinggi. Nah, masker ini harus dibuat dengan standar ISO 9001 yang tepat dan telah mengandung cap SNI atau yang diterapkan standar nasional Indonesia sehingga terjamin keamanannya. Namun nyatanya banyak
pihak-pihak atau oknum-oknum yang memberikan sebuah produksi masker ini dengan tidak mementingkan ISO 9001 dan SNI-nya sehingga tidak aman. Itulah yang bahaya. Maka kita harus mengikuti standar yang ada. Masker bedah sebenarnya juga digunakan oleh dokter pada umumnya untuk operasi. Namun dengan ada virus ini diubah, harus menjamin APD-nya dari setiap dokter itu karena mereka akan menjadi orang yang pertama untuk menangani kasus tersebut dan akan bersinggungan langsung. Jadi dokter-dokter ini diperlukan adanya APD untuk menunjang kesehatan keselamatan kerja mereka atau alat pelindung diri itu. Ada namanya masker N95. Maskernya seperti ini. Ini memiliki kapasitas 95% penyaringan udara sehingga ketika Anda menggunakan ini akan sulit lebih bernafas. Kandungan oksigen yang Anda serap akan lebih sedikit, namun akan lebih aman Anda dalam menjaganya. Ini hanya digunakan untuk peruntukan untuk dokter karena mereka merupakan pilar terdepan dalam penanganan virus ini. Ini juga telah mengikuti ISO 9001 dan SNI. Itu yang terpenting karena masker sebagus apapun tanpa memiliki SNI dan tidak memiliki ISO 9001 yang baik, maka produk tersebut tidak akan terjamin mutunya. Terdapat juga ada baju hazmat seperti yang bisa dilihat di samping. Itu merupakan pakaian yang harus diterapkan atau digunakan sebagai APD oleh para dokter. Lalu apa solusi jangka panjangnya? Indonesia harus memiliki standarisasi yang tepat untuk kedepannya, dibuat dengan adanya undang-undang, dibuat dengan sistematis dan teratur. Ketika harus menghadapi suatu wabah atau epidemi atau bahkan pandemi ke depannya telah siap. Itu yang harus dilakukan oleh Indonesia ke depannya. Hal itu dapat dilihat seperti Singapura yang telah belajar dari pengalaman mereka menangani SARS terlebih dahulu sehingga mereka cenderung lebih baik menangani COVID-19 ini dibanding negara lain. Untuk itu, ikuti aturan yang ada, tetap jaga kesehatan Anda, tidak usah keluar rumah jika memang tidak penting. Terakhir sebelum saya tutup, silahkan simak baik-baik saja. Generasi muda memiliki potensi terbesar sebagai carrier COVID-19 tanpa memiliki gejala yang nyata. Banyak negara yang tidak siap, tapi haruslah bersikap dengan kerja yang tepat. Saat ini Indonesia membutuhkan kontribusi Anda. Kapan lagi berkontribusi untuk negara tanpa perlu banyak bicara? Cukup dengan rebahan karena itu yang dibutuhkan. Lakukan kontribusi nyata dengan tetap di rumah saja. So, stay at home, stay safe, dan optimis harapan itu Anda. Dan percaya bahwa semua ini akan berakhir. Thank you guys. Saya, Anda, kita, semua bersatu melawan COVID-19. Hutan, gunung, sawah, lautan.